Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristo Pratama, mahasiswa program studi biologi, jurusan biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai konservasi sumber daya alam, lebih tepatnya itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di cagar alam di kawasan Cagar Alam Mas Pepaya Raja, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jadi langsung saja ke materinya. Sebelum kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu cagar alam. Jadi cagar alam merupakan kawasan suaka atau perlindungan alam karena keadaan alamnya yang memiliki keunikan dan kekhasan tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya dilakukan secara alami apa adanya. Nah, pengisi kawasan cagar alam biasanya merupakan flora dan fauna asli dari daerah tersebut. Itu tidak didatangkan dari luar dan perkembangan flora dan fauna tersebut dibiarkan secara alami, serta dipastikan tidak mendapat gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan. Kita menjelaskan sebelumnya bahwa perkembangan itu secara alami apa adanya. Untuk cagar alam Mas Pepaya Raja sendiri terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, di mana cagar alam ini merupakan cagar alam yang terdiri dari 3 pulau. Jadi berdasarkan namanya, Mas Pepaya Raja. Di sini ada 3 pulau, itu Pulau Mas, Pulau Pepaya, dan Pulau Raja. Mana ketiganya termasuk dalam satu kawasan cagar alam. Nah, untuk potensi kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja sendiri, antara lain yaitu keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta pemandangan pantai pesisir pasir putih yang indah. Untuk flora sendiri, salah beberapa eh, keanekaragaman flora yang terdapat di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja ini yaitu komunitas mangrove, Nanto atau Palapium sp, kayu raja, manggis hutan atau Garcinia sp, pandan, cemara laut, dan beberapa spesies anggrek. Kemudian untuk fauna sendiri, diantaranya yaitu ada elang laut atau Haliatus leucogaster, kelelawar, raja udang, bangau laut, burung gosong Filipina, ular sanca, dan lain-lain. Untuk khas dari cagar alam masuk Raja sendiri yaitu pulau ini merupakan habitat bertelur dari 3 jenis penyu, yaitu yang pertama penyu tempayan, penyu hijau, dan penyu sisik. Nah, berbicara masalah permasalahan, tentu saja di kawasan konservasi itu tidak lepas dari yang namanya ancaman ataupun tekanan ataupun permasalahan, di mana yang secara umum terdapat beberapa tekanan dan ancaman pada kawasan konservasi. Salah satunya yaitu illegal logging, kemudian ada penambangan emas tanpa izin, kemudian ada pencemaran limbah, dan ada perburuan satwa dan tumbuhan yang terdapat di dalam kawasan konservasi tersebut. Yang kelima yaitu alih fungsi hutan, mana salah satunya itu seperti perambahan atau fragmentasi habitat, mana hutan yang seharusnya dijadikan tempat perlindungan hewan itu dijadikan misalnya tempat penangkaran ataupun tempat pemeliharaan satwa yang di luar fungsinya gitu. Kemudian ada konflik manusia dengan satwa. Ini yang sering terjadi. Kemudian ada konflik teritorial di mana konflik ini merupakan berdasarkan lokasi atau misalnya lahan, konflik lahan antar masyarakat. Kemudian bencana alam seperti abrasi ataupun longsor itu merupakan ancaman dari alam. Kemudian ada spesies asing pengganggu atau invasif. Jadi ketika ada invasi dari spesies asing yang mengganggu habitat dari biota khas di situ itu merupakan suatu ancaman juga. Jadi terdapat dua ancaman, pada dasarnya itu ancaman dari alam dan ancaman dari manusia atau dari luar alam. Nah, untuk di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja sendiri terdapat permasalahan-permasalahan juga pada seperti di kawasan konservasi pada umumnya, di mana untuk permasalahan sosial dan ekonomi sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu kepunahan biota, kemudian disusul ada abrasi, kemudian ada pengembangan ikan, kemudian ada tambang pasir dan emas, kemudian ada pencemaran. Langsung saja masuk ke poin yang pertama yaitu kepunahan biota.
Nah, kepunahan terhadap biota khas kawasan cagar alam Mas Raja sendiri merupakan ancaman yang serius. Kenapa? Karena tentu saja yang dilindungi, tujuan diadakannya cagar alam itu adalah untuk melindungi terhadap biota-biota khas tersebut. Apabila terancam punah, tentu saja tidak ada gunanya dimasukkan ke dalam cagar alam. Misalnya contoh di sini adalah penyu. Ketahui bahwa di masyarakat sekitar penyu itu dagingnya dihargai mahal dan telurnya itu dianggap berkhasiat sehingga itu dijualnya juga nilainya tinggi. Nah, akibatnya perburuan penyu itu kerap terjadi. Dampaknya apa? Itu saya dampaknya adalah populasi dari penyu itu berkurang. Sementara kita tahu bahwa siklus hidup dari penyu mulai dari dia bertelur hingga dewasa itu sangat sangat lama dan tingkat hidup dari penyu itu kan sangat kecil, istilahnya dari dia telur kemudian menetas menjadi tukik kemudian dia bisa berenang di laut, itu ancamannya sangat tinggi sehingga tingkat hidup dari penyu itu sangat rendah gitu. Nah, contoh lain dari jenis faunanya itu adalah burung gosong, yang dimana dalam masyarakat sekitar itu dipercaya bahwa burung gosong ini dapat mencegah longsor dengan mengambil kepala dan kaki burung tersebut. Selain itu, telur dari burung gosong ini juga sering disajikan dalam tradisi masyarakat. Eh, Berdasarkan informasi, tradisi masyarakat itu dalam kegiatan menyambut Maulid Nabi. Nah, tentu saja aktivitas-aktivitas ini itu akan menyebabkan kepunahan dari biota yang dilindungi di kawasan cagar alam Mas Raja. Karena apabila terus dilakukan istilahnya konsumsi atau perburuan, sementara ancaman-ancaman lain selain dari masyarakat tadi itu terus masuk juga, maka istilahnya akan kalah. Hewan-hewan dan fauna-fauna itu akan kalah. Biota-biotanya akan kalah dan tingkat populasinya akan terus menurun hingga pada akhirnya itu menjadi punah. Itu merupakan ancaman yang serius. Selain kepunahan biota, permasalahan di cagar alam Mas Raja sendiri yaitu abrasi pantai. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mengancam Pulau Paya dan Pulau Raja, di mana pada 2008 dan 2011 sebuah artikel itu menyebutkan bahwa wilayah daratan di Pulau Pepaya dan Pulau Raja itu berkurang sekitar 10 meter dari tepi pantai. Tentu saja ini akan mengganggu habitat dari penyu yang akan bertelur karena kita tahu bahwa penyu itu bertelurnya di bibir pantai atau di dekat dari bibir pantai. Apabila terjadi abrasi tentu saja akan mengganggu karena tempat dia untuk menaruh telurnya itu sudah tidak ada lagi, sudah berkurang. Kemudian empasan dari ombak laut juga mengikis daratan di sekitar garis pantai kedua pulau tersebut dan dapat mengakibatkan beberapa pohon cemara tumbang setelah tanah permukaannya terkikis. Tentu saja di daerah pantai itu terdapat biota atau flora berupa cemara dan apabila itu tumbang tentu saja terdapat fauna-fauna yang berhabitat di wilayah tersebut juga akan terganggu. Kemudian yang ketiga itu adalah bom ikan. Nah, ini merupakan permasalahan yang sangat eh, sangat miris, sangat memprihatinkan karena kita tahu terumbu karang, pembuangan ikan itu pasti akan menyebabkan kerusakan terumbu karang, bisa hancur. Sementara kita tahu terumbu karang itu perlu waktu yang sangat-sangat lama untuk tumbuh. Kemudian perannya di dalam ekosistem juga sangat besar, mulai dari tempat hidup dan tempat mencari makan dari hewan, berupa penyu, maupun biota laut lainnya. Di beberapa titik di cagar alam Sukareja sendiri, kondisi terumbu karang itu ada yang dalam kondisi rusak. Nah, berdasarkan informasi dan literatur bahwa eh, penyebab kerusakan tersebut kebanyakan adalah oleh pengelolaan ikan oleh nelayan di sekitar. Nah, pengembangan ikan ini tentu saja akan menyebabkan efek domino atau domino efek seperti yang saya sebutkan tadi bahwa
Eh, Apabila penangkapan ikan dengan cara membom, tentu saja terumbu karangnya akan rusak. Terumbu karangnya akan rusak, habitat untuk ikan, untuk bertelur, untuk mencari makan itu akan hilang. Tentu saja ikan akan berpindah atau melarikan diri dari tempat tersebut. Pada akhirnya juga tidak akan ada fauna di situ yang bertahan. Apalagi penyu. Atau penyu adalah hewan yang sangat sensitif. Makanan utamanya adalah terumbu karang tersebut, terumbu karang tersebut, sehingga kalau terumbu karang tidak ada ya otomatis penyunya juga akan menghilang. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu adalah tambang pasir dan emas. Mengapa ini menjadi masalah? Karena aktivitas penambangan di kawasan Cagar Alam Sukaraja ini akan membuat tingkat abrasi yang sebelumnya saya jelaskan akan bertambah. Selain itu eh, bisa menyebabkan istilahnya air atau air laut itu keruh sehingga mempengaruhi fauna atau biota di sekitarnya. Misalnya, contoh di sini adalah warga itu mengambil pasir kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dijadikan pemberat jaring budaya mutiara di perairan sekitar Pulau Bupaya dan Raja. Adapun pertambangan emas dahulu terjadi di kawasan Pulau Mas. Nah, ini tentu saja apalagi ya bila pertambangannya terkait dengan pertambangan emas itu saya tentu saja ada limbah-limbah lain seperti merkuri mungkin yang tentu saja membahayakan lingkungan. Kita tahu bahwa pertambangan pasir itu berarti bahwa akan menambah tingkat abrasi, memperparah abrasi yang terjadi akibat angin dan air tadi, sehingga sangat membahayakan bagi cagar alam Mas Raja. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu pencemaran. Nah, berdasarkan hasil eh, pengamatan kami pada saat turun lapangan di kawasan cagar alam Mas Raja ini sangat mewujudkan bahwa di kawasan konservasi yang jauh, bisa bilang jauh dari pemukiman, itu sampahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sampah terdapat di bibir pantai, bahkan sampai hampir menuju ke dalam hutannya itu ada sampah. Kita tahu bahwa pencemaran ini merupakan permasalahan klasik lingkungan yang sering terjadi. Nah, dan itu sampah-sampah tersebut dapat masuk ke dalam kawasan konservasi itu berdasarkan literatur yang saya baca itu adalah disebutkan oleh ombak. Mana sampah-sampah di kawasan pesisir masyarakat itu terbawa ombak hingga ke kawasan konservasi tersebut. Nah, kenapa dengan pencemaran sampah ini tentu saja akan mengganggu habitat dari biota, apalagi penyu. Penyu itu kan bertelurnya di bibir pantai. Apabila di bibir pantai tersebut sangat banyak sampah, itu tentu saja akan mengganggu dia untuk bertelur. Kemudian, selain permasalahan sosial dan ekonomi di kawasan cagar alam Mas Raja ini juga terdapat permasalahan politik dan kelembagaan. Meski literatur yang saya baca itu belum adanya tata batas laut yang ditunjuk melalui keputusan Menteri Kehutanan. Ketahui bahwa di kawasan cagar alam ini kan berdampingan dengan masyarakat, hingga perlu ada batas yang jelas, baik itu wilayah daratan maupun wilayah lautannya, sehingga penjagaannya itu bisa maksimal begitu. Nah, itu dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di cagar alam Mas Pepaya Raja. Nah, seperti apa upaya-upaya yang harus kita lakukan? Di sini saya merangkum secara umum upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah ataupun memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama yaitu adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati secara berkala di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja. Jadi tentu saja mungkin tiap tahun ataupun dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi biota, flora dan fauna yang ada di kawasan cakaran tersebut. Bagaimana apakah dia
populasinya bertambah, berkurang, ataupun ada perpindahan atau pergerakan populasi itu kan perlu diketahui, sehingga itu bisa menjadi indikator nantinya bahwa di cakaran tersebut sedang baik dalam keadaan kondisi baik atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan rekonstruksi tata batas untuk mencegah terjadinya perubahan luas kawasan, di mana partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan rekonstruksi sangat penting untuk menghindari berbagai bentuk konflik di kemudian hari. Sejalan dengan permasalahan yang terakhir tadi yaitu mengenai batas, kawasan konservasi adalah kawasan yang sangat sensitif. Sangat perlu sangat jelas sekali di mana batasnya, di mana kita bisa masyarakat itu bisa mencari penghasilan, batasnya itu di mana di wilayah tersebut gitu. Nah, kenapa partisipasi masyarakat lokal itu penting? Karena yang berada di sekitar kawasan cagar alam tersebut adalah masyarakat lokal tersebut. Tentu saja yang perlu menjaga, perlu mengetahui seperti apa kondisinya adalah masyarakat lokal. Di mana tugasnya aparat itu adalah mengarahkan dan membimbing dan lain sebagainya. Karena masyarakatlah yang sekitar, apabila kita merupakan salah satu masyarakat di kawasan cagar alam tersebut, maka kita yang berkewajiban. Namun pada dasarnya tidak seperti itu. Kita juga di luar itu juga berkewajiban untuk menjaga dalam hal lain misalnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan persepsi dan pemahaman masyarakat tentang konservasi keanekaragaman hayati melalui peningkatan kesadaran publik berkaitan dengan urgensi yang terjadi dan akibat-akibatnya. Ya, ini tentu saja sangat penting upaya ini, karena upaya ini merupakan istilahnya ujung tombak. Nah, sosialisasi itu sangat penting dalam segala kebijakan, dalam segala peraturan, dalam segala bentuk eh, peraturan tadi penting sekali namanya eh, sosialisasi. Masyarakat itu perlu diberikan pemahaman, perlu disamakan persepsinya. Seperti yang contoh tadi bahwa untuk permasalahan kepunahan biota misalnya, penyu itu kan dijual karena dianggap berkhasiat, misalnya telurnya berkhasiat. Perlu sementara berdasarkan peraturan yang saya baca juga, faktanya bahwa telur dari penyu itu tidak sewau yang dibicarakan gitu. Khasiatnya bahkan tidak lebih dari telur ayam ataupun telur bebek gitu. Sehingga masyarakat itu perlu diketahui, perlu diberitahu, perlu disosialisasikan bahwa yang mereka lakukan itu salah. Yang mereka misalnya menjual telur itu salah karena penyu itu habitatnya jumlahnya sudah sangat sedikit dan dia merupakan salah satu biota yang dilindungi sehingga harus dijaga, tidak boleh diperjualbelikan ataupun dikonsumsi. Juga seperti burung gosong dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan sistem pengamanan dan perlindungan cagar alam yang berbasis masyarakat. Sama seperti poin 2 tadi, bahwa masyarakat merupakan ujung tombak dalam pengelolaan cagar alam karena kebanyakan bahwa ancaman ataupun permasalahan itu berasal dari masyarakat sekitar juga, sehingga dalam mengembangkan sistem pengamanannya itu perlindungannya juga masyarakatlah yang diperlukan di situ. Misalnya tadi permasalahan lahan di sekitar masyarakat itu kan perlu adanya pengamanan itu dari masyarakat sendiri. Misalnya masyarakat itu menjaga patok batas atau sebagainya sehingga kondisinya tetap kondusif. Kemudian yang kelima itu adalah meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi alam pada setiap tingkatan manajemen. Misalnya dalam penjagaan itu ada masyarakatnya, unsur penjagaan masyarakatnya, unsur misalnya eh, penjagaan di luar lapangan, misalnya urusan kantornya ataupun urusan
istilahnya urusan konstitusional itu harus ada masyarakatnya juga. Masyarakat juga harus tahu kalau perlu, bahkan manajemennya itu terbuka gitu. Misalnya masyarakat ingin mengecek seperti apa proses pengelolaannya, itu bisa lihat di mana, bisa datang ke mana. Masyarakat bahkan bisa bisa ikut turut dalam, misalnya bila ada kerjasama ataupun ada kerjasama dalam bidang tertentu, masyarakat itu perlu dilibatkan untuk masyarakat itu bisa tahu. Kemudian yang keenam yaitu penguatan penyerapan peraturan perundang-undangan melalui penegakan hukum oleh pemerintah. Ya, eh, penegakan hukum itu penting karena sanksi itu sangat urgent dalam upaya perlindungan. Kenapa? Karena apabila penegakan hukumnya lemah, penegakan hukum ini kan upaya yang dilakukan apabila sudah terjadi pelanggaran. Nah, apabila penegakan hukum atau sanksinya lemah, tentu saja masyarakat itu atau pelanggar-pelanggar itu tidak akan kapok untuk melanggar, untuk mengancam, misalnya untuk mengancam kawasan konservasi tersebut. Sehingga penegakan hukumnya itu harus tidak pandang bulu siapapun dengan alasan apapun, apabila dia melanggar yang telah ditetapkan di kawasan cagar alam tersebut, maka itu harus dihukum oleh berdasarkan konstitusi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau KPHK dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya serta kelembagaan masyarakat. Ini yang terbaru yang sering dibicarakan istilahnya itu pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat lokal dan berbasis kearifan lokal. Itu akan sangat membantu, akan sangat memotivasi masyarakat karena misalnya di daerah tersebut ada adat untuk ada adat tertentu misalnya. Mana adat dari adat tersebut, adat budaya tersebut, misalnya masyarakat tidak boleh menebang pohon yang berusia sekian, 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 dengan alasan ini. Itu kan sebenarnya baik kan, untuk lingkungan. Itu kan bisa membantu juga. Jadi berdasarkan itu mungkin bisa disusun suatu aturan eh, hukum adat mungkin untuk dikembangkan atau disatukan dengan hukum negara atau perundang-undangan untuk menyusun agar keseluruhan tadi mulai dari penjagaan, perlindungan dan pencegahan itu bisa berlangsung secara baik dan permasalahan-permasalahan tadi yang terjadi di yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa teratasi. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan di kawasan cagar alam Mas Paradi sendiri yaitu berdasarkan yang telah kami lakukan di sana ada kegiatan pemulihan ekosistem, ada relokasi telur penyu, dan ada penangkaran penyu. Itu sudah dilakukan di cagar alam Mas Raja. Nah, itu kan berdasarkan secara umum. Nah, apabila kita kembali lagi ke permasalahan yang spesifik di sini, upaya-upaya apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Masyarakat ya biasa istilahnya kita kan tidak tahu, tidak bisa menjangkau mungkin konstitusi seperti aparatur seperti polisi atau tentara. Nah, misalnya di kepunahan biota. Kepunahan biota ini apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan biota ini? Yang pertama tentu saja adalah tidak menjual, tidak mengkonsumsi, tidak memburu binatang-binatang ataupun tumbuhan-tumbuhan yang dalam keadaan dilindungi istilahnya. Yang kedua itu adalah menjaga habitatnya. Jadi kalau misalnya kita kesana kemari di wilayah kawasan pesisir itu kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu contoh kecilnya. Kemudian apabila ada tumbuhan tidak boleh ditebang, ada tidak boleh istilahnya dicabut. Itu contoh kecil untuk kepunahan biota. Kemudian untuk abrasi pantai, tentu saja berkaitan dengan pertambangan tadi, di mana tidak boleh menambang eh, pasir misalnya. Kemudian yang selanjutnya itu yang paling penting misalnya adalah menanam pohon mangrove yang bisa mengatasi abrasi. Itu kan penting. Mana
kawasan pantai itu kan sangat sangat rawan terhadap ombak, angin karena dia kan hanya pasir. Nah, tentu saja sangat kuat apabila kita menanam mangrove di situ. Misalnya mangrove yang sering ditanam untuk sebagai barrier kawasan pesisir masyarakat kita tanam di situ. Kemudian untuk bom ikan sendiri, ini tentu saja cara mengatasinya yaitu adalah dengan sosialisasi dan pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelakunya. Karena ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan untuk bom ikan ini karena karang itu tadi, kembali lagi karang itu hidupnya itu sangat lama proses hidupnya. Dirusak dengan hanya sepersekian menit, sepersekian jam, hancur. Untuk kembali lagi itu sangat susah. Bahkan eh, apabila kita melakukan perusakan karang sekarang 10-20 tahun ke depan itu efeknya masih akan terasa. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah apabila kita melihat, bisa kita melaporkan ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun nelayan yang kita lihat. Gitu. Mau tidak boleh membom ikan karena efeknya itu akan berjangka panjang. Mungkin sekarang belum dirasakan, namun beberapa tahun ke depan ikan-ikan itu akan hilang dari tempat tersebut. Kemudian untuk tambang pasir dan emas, ini tentu saja hal yang bisa dilakukan terhadap permasalahan ini adalah melaporkan kepada instansi terkait ataupun bila penambangannya skala kecil itu bisa dilakukan sosialisasi ataupun persamaan persepsi, penyamaan persepsi terhadap masyarakat tersebut. Kemudian untuk pencemaran ini tentu saja nilai dari individu kita sendiri, dari setiap individu masing-masing, dari setiap individu di masyarakat tersebut itu harus sadar. Memang membuang sampahnya misalnya hanya di belakang rumah, tapi di belakang rumah itu ada sungai, ada pantai, di mana muaranya itu akan ke laut dan pada ujung-ujungnya nanti juga akan tersebar ke sana kemari, salah satunya bahkan di cagar alam ini. Mana itu harus steril dari sampah seharusnya. Ini baik kesadaran sendiri bahwa sampah itu harus dibuang ke tempatnya. Meskipun buang sampah di sebelah rumah kita itu bisa jadi jatuhnya terbawanya itu bisa jadi ke cagar alam. Kemudian untuk kelembagaannya seperti ini tentu saja upayanya itu adalah dengan pengajuan mungkin pengajuan ataupun pengaduan kepada instansi terkait bahwa wilayahnya itu harus clear. Itu mungkin upaya-upaya yang dapat saya sampaikan terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan cagar alam Mas Pepaya Raja. Materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.